Nah, menarik untuk dibahas karena beberapa tahun yang lalu kita masih ingat mungkin dan netizen Indonesia begitu sangat geram, begitu sangat panas. Ada seseorang yang berasal dari Mataram begitu, yakni Bapak dari Emil Edy Mulyadi mengatakan bahwasanya bermimpi Indonesia ingin mendapatkan Emil Edy Mulyadi. Patut bersyukur dengan segala kontroversi PSSI terkait dengan pemecatan STY ya, yang terakhir kemarin bungkamnya Erick Thohir terkait dengan gagalnya Indra Safri membawa timnas U20 ke Piala Asia. Indonesia ini betul-betul serius untuk memperbaiki sepak bolanya. Mengontrak Patrick Kluivert yang saya katakan tadi adalah pemain yang memiliki nama besar di dunia. Thank you, terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Ini adalah hari kedua ya, mungkin kita puasa dan seperti biasa saya kembali menjumpai sahabat-sahabat Biodika Sport Channel. Tidak lain dan tidak bukan, kita ingin supaya ya berbincang seperti ini, ada pendapat yang mungkin bisa didengar oleh federasi atau mungkin bisa didengar oleh teman-teman netizen terkait dengan olahraga. Nah, dalam hal ini karena timnas Indonesia masih menarik ya teman-teman ya untuk kita lakukan review atau pembahasan tentang itu, maka tidak ada salahnya kita sedikit menambah wawasan kita terkait dengan persepak bola Indonesia. Nah, di konten saya yang kemarin saya membahas tentang Elkan Baggett yang enggan untuk dipanggil atau enggan untuk memperkuat timnas Indonesia dengan alasan-alasan tertentu sebenarnya, dan ini lagi-lagi menjadi kontroversi di berbagai media sosial gitu, bahkan mungkin di dunia nyata begitu. Perbincangan di warung kopi juga begitu sangat gencar ya terkait dengan penolakan Elkan Baggett ini. Nah, konten kali ini justru berbalik ya dengan apa yang dilakukan oleh Emil Edy Mulyadi. Saya kemarin berjanji untuk sedikit membahas tentang bagaimana Emil Edy Mulyadi ini hampir mirip ya kasusnya dengan Elkan Baggett beberapa tahun yang lalu. Cuman sayang sekali hari ini sudah justru lebih sedikit menyenangkan ya, karena Emil Edy Mulyadi ini berhasil dinaturalisasi dan siap untuk memperkuat timnas Indonesia ketika nanti melawan Australia di Maret 20 begitu, tanggal 20 Maret begitu teman-teman ya. Nah, menarik untuk dibahas karena beberapa tahun yang lalu kita masih ingat mungkin dan netizen Indonesia begitu sangat geram, begitu sangat panas. Ada seseorang yang berasal dari Mataram begitu, yakni Bapak dari Emil Edy Mulyadi mengatakan bahwasanya bermimpi Indonesia ingin mendapatkan Emil Edy Mulyadi begitu. Nah, kemarin sudah diklarifikasi teman-teman ya dari orang tua Emil ini, mengatakan bahwasanya itu adalah pernyataan yang spontan kala itu, sebab dia tidak tahu kalau lagi di perbincangannya itu bersama dengan keluarga lagi ada yang video begitu teman-teman ya. Tapi sesungguhnya oke lah, tidak ada masalah. Kita bisa menghargai apa yang disampaikan oleh bapak dari Emil Edy Mulyadi ini, meskipun beberapa tahun yang lalu itu begitu sangat menggemparkan. Tapi kultur kita ini adalah sebetulnya kultur pemaaf. Meskipun kita ini juga adalah negara yang gampang sekali tersinggung ya teman-teman ya, ketika sedikit berbicara tentang nasionalisme maka emosi kita gampang sekali tersulut. Tapi kita juga adalah bangsa pemaaf begitu. Nah,
termasuk hari ini ketika federasi berhasil memberikan keyakinan kepada Emil Edy Romulyadi, akhirnya Emil Edy Romulyadi bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun menurut saya tidak hanya sekedar itu. Emil Edy Romulyadi adalah pemain yang berpengalaman, pernah bermain di Juventus, Inter Milan, Palermo saat ini, kemudian di Como juga. Saat ini memang pemain ini milik Como, cuman dipinjamkan teman-temannya. Tapi pengalaman itu tentu tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja. Nah, kesempatan Emil Edy Romulyadi untuk bermain di timnas Italia ini sudah pupus ya, bisa dipastikan seperti itu. Karena memang hingga saat ini justru Emil Edy Romulyadi ini tidak lagi bermain di Serie A Italia yang dulu memang memiliki kans untuk bergabung dengan timnas Italia lantaran bermain di Juventus ya. Lalu kemudian di Inter Milan ya. Udah gitu juga dia satu klub dengan Buffon ya. Tentu obsesi atau keinginan Emil Edy Romulyadi untuk memperkuat timnas Italia itu bukanlah sesuatu yang yang mustahil ya, karena memang dia memiliki skill yang baik begitu. Namun saat ini Emil tidaklah juga bisa bisa dipanggil begitu, maka pertimbangan itu mungkin juga adalah salah satu yang melatar belakangi kenapa Emil Edy Romulyadi itu menerima tawaran PSSI. Tapi it's okay, nggak ada masalah dengan itu. Memang Indonesia ini, kita akui atau tidak, adalah negara yang mencoba untuk memperbaiki sepak bolanya, yang tadinya negara yang tidak diperhitungkan oleh dunia, tidak diperhitungkan oleh negara-negara lain, lalu mencoba untuk meluncur dengan cepat begitu. Tentu ini adalah sesuatu yang sah-sah saja kalau misalnya pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa itu tidak terlalu tertarik dengan keberadaan timnas Indonesia ini. Nah, namun beberapa tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan PSSI Erick Thohir, ini semuanya kembali menjadi perbincangan yang hangat dan tentu berbeda ya teman-teman. Banyak sekali pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain keturunan Indonesia yang siap untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hanya saja memang Indonesia memilih-milih. Mereka yang keturunan Indonesia saja yang menjadi prioritas ya teman-teman ya. Seperti teman-teman JICES misalnya, itu banyak sekali berceletuk ya, atau ngegodain lah istilahnya JICES. Gimana kalau misalnya saya ikut memperkuat timnas Indonesia, boleh tidak? Nah, hal-hal seperti itu menjadi ucapan-ucapan yang sangat spontan secara tiba-tiba ya, karena memang dunia lagi sangat menyoroti tentang keberadaan timnas Indonesia atau keberadaan Indonesia secara umum begitu ya. Nah, kita patut bersyukur dengan segala kontroversi PSSI terkait dengan pemecatan STY ya, yang terakhir kemarin bungkamnya Erick Thohir terkait dengan gagalnya Indra Safri membawa timnas U20 ke Piala Asia. Itu adalah bagian cerita dari perjalanan kepemimpinannya Pak Erick Thohir ya. Itu tidak terlalu banyak masalah teman-teman itu. Lalu kemudian setelah STY ada Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola dunia asal Belanda yang tentu juga bukan kaleng-kaleng pengaruhnya terhadap timnas Belanda begitu. Lalu kemudian dia pernah bermain di Barcelona, bahkan pernah menukangi Barcelona beberapa musim begitu. Dan kita tahu bahwa pemain keturunan kita itu banyak sekali orang Belanda dan berbahasa Belanda pastinya. Nah, tepat PSSI mengontrak Patrick ini di samping permasalahan soal bahasa ini minimal bisa diatasi ya, karena STY orang Korea tentu dianggap penyampaian informasi itu tidak nyambung ya. Tapi secara pribadi saya juga tidak setuju hal itu, karena kan
penerjemah juga sudah ada di situ. Ada penerjemah bahasa Inggris, ada penerjemah bahasa Indonesia, kemudian ada tentu tidak menjadi persoalan. Hanya saja memang kalau Patrick Kluivert itu kan bisa direct ya, bahasanya bisa direct langsung ke pemain. Tentu paling tidak menyisakan atau menanggalkan 1-2 permasalahan di dalam tubuh timnas Indonesia begitu. Nah, pergantian pemain ini, pergantian posisi pelatih ini semakin membuat mata dunia itu memperhitungkan timnas Indonesia, atau minimal Indonesia ini betul-betul serius untuk memperbaiki sepak bolanya. Mengontrak Patrick Kluivert yang saya katakan tadi adalah pemain yang memiliki nama besar di dunia. Lalu kemudian ada Alex Pastor, mungkin Anda teman-teman juga, saya tidak perlu menjelaskan soal Alex Pastor, sudah banyak konten-konten saya terkait dengan itu. Seseorang yang memiliki kecerdasan di dalam meracik sebuah strategi begitu, berpengalaman, bahkan jauh lebih berpengalaman di Patrick Kluivert begitu teman-teman ya. Kemudian menjadi asisten. Lalu kemudian ada Danny Langsat. Kita tahu juga Danny Langsat adalah orang Belanda yang fasih berbahasa Indonesia. Ini tentu sangat menguntungkan. Lalu kemudian Gerard Van Emberg juga diambil oleh federasi menjadi asisten Patrick Kluivert. Jadi kepelatihan yang cukup mewah ini menambah kepercayaan pemain-pemain keturunan sebetulnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini artinya Indonesia betul-betul menjadi sorotan dunia ya, meskipun seperti konten saya yang kemarin ada juga pemain yang sudah dinaturalisasi tapi enggan untuk bergabung seperti halnya Elkan Baggett. Ya, itu sah-sah saja ya, dengan alasan ingin mencoba untuk fokus di klubnya untuk mendapatkan tempat, itu sah-sah saja teman-teman ya. Karena memang belum tentu juga Elkan bisa starting line up nantinya, karena di situ adalah banyak pemain-pemain yang menjadi pesaing-pesaing dia seperti itu. Nah, daripada mereka nanti kesulitan mendapat tempat di timnas Indonesia, kemudian seringnya meninggalkan klub, lalu kemudian dua-duanya tidak, momentumnya lewat semuanya. Nah, saya pikir itu adalah sah-sah saja ketika Elkan Baggett menolak untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi kali ini teman-teman, saya kembali fokus kepada Emil Edy Romulyadi. Indonesia saat ini sudah mendapatkan tanda tangan Emil Edy Romulyadi untuk memperkuat timnas Indonesia nanti di Australia di 20 di bawah Martin Paes. Artinya dia adalah kiper kedua ya, yang kita tahu Martin Paes ini juga adalah kiper pertama kita yang juga dinaturalisasi, dan kehadiran Martin Paes ini justru membuat timnas Indonesia lebih kokoh di lini belakang ya. Kemudian Emil Edy Romulyadi, nah apa ya istilahnya itu gercep teman-teman ya, gerak cepatnya PSSI untuk mengantisipasi, karena kita tahu bahwa Martin Paes ini adalah pemain yang tentu juga banyak berpengalaman, tentu dengan skill-skillnya, tapi pemain ini justru terkena kartu kuning satu teman-temannya. Nah, dikhawatirkan oleh PSSI nanti kalau misalnya kena kartu kuning lagi, maka di tanggal 25 di Indonesia nanti ketika kita melawan Bahrain, Martin Paes ini justru tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Maka itu adalah sesuatu yang sangat cerdas ketika Emil Edy Romulyadi bisa di-guide oleh PSSI begitu. Nah, hari ini rampung, selesai. Lini belakang kita saya katakan tadi adalah lini yang sangat mewah teman-teman ya, memiliki pemain-pemain yang kelas A+ menurut saya, kelas luar biasa, ditambah pemain-pemain tengahnya, lalu kemudian yang terakhir oleh Romeni ini pemain yang nanti bisa menjadikan atau menggantikan posisi Orat Mangun teman-teman ya, yang juga tidak bisa bermain dipastikan begitu. Nah, saya pikir Emil Edy Romulyadi ini akan bisa menggantikan Martin Paes ketika nanti terjadi sesuatu, bukan hanya kartu kuning saja, tapi mungkin saja mengalami cedera atau mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kualitas dan
kemampuan Emil Adero ini tentu tidak jauh berbeda dengan kemampuan Martin Paes begitu. Nah, teman-teman, menurut Anda seperti apa? Apakah PSSI ini pantas kembali menaturalisasi Emil Adero Mulyadi ketika ayahnya kemarin sempat menolak dan bahkan sempat seolah-olah meremehkan Indonesia begitu? Silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi teman-teman sahabat muslim. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe teman-teman, bantu sedikit di tekan-tekan tombol merahnya, lalu kemudian bunyikan loncengnya agar kemudian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.